Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudaraku, ada berita viral di berbagai platform media sosial tentang Pinkan Mambo. Pinkan Mambo adalah salah satu diva musik Indonesia. Dia pernah berpasangan dengan Maya Estianty, mantan istri dari Ahmad Dhani. Nah, sekarang ini viral karena tampilnya Pinkan Mambo di acara live di salah satu platform media sosial yang tentu Anda sudah tahu. Dia ngamen di jalanan sampai guling-guling dan dia mendapatkan saweran dengan nilai puluhan juta rupiah dalam satu harinya. Tentu ini memberikan inspirasi bagi ibu-ibu yang lain. Juga memberikan semangat contoh kepada orang lain agar berjuang untuk eksis, untuk survive demi keluarganya. Walaupun di sisi lain, Pinkan Mambo menuai banyak cibiran. Tidak sedikit orang yang menghina, mencerca, bahkan merasa iba dan kasihan. Kenapa sampai seperti itu? Tapi persoalan baik dan buruk itu relatif. Namun saya yakin lebih banyak orang yang memberikan pujian daripada yang menghina atau mencaci dia. Oleh karena itu, layak untuk kita simak pemberitaan terkait hal itu. Bagaimana opini masyarakat, bagaimana pendapat masyarakat. Saudaraku, sebelum itu kami minta Anda untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Rizky Muhtadin ini. Terima kasih atas dukungannya, semoga semuanya baik-baik saja, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Langsung saja kita simak sejumlah video terkait berita tentang Pinkan Mambo yang sekarang lagi naik daun berikut ini. Aksi Pinkan Mambo mengamen di jalan ini jadi strategi dirinya bertahan di industri entertainment dengan mendapat atensi dari penonton live streaming hingga pengguna jalan. Mantan duet Maya itu terinspirasi konsep mengamen di jalanan seperti layaknya hiburan rakyat, yakni dangdut keliling dengan gerobak. Berkat aksinya yang membumi, ia mendapat banyak atensi hingga peroleh saweran hingga jutaan rupiah. Dikutip dari Insert Live, Pinkan pernah mendapat saweran hingga 26 juta per hari. Meski begitu, ia menyadari bahwa penghasilannya tidak tetap. Istri Arya Khan itu pernah hanya mendapat 2 jutaan. Bahkan dirinya tetap bersyukur bila hanya mendapat 1 juta saja. Di balik itu semua, ia melakukannya seorang diri dari menyanyi, menari, hingga mengatur musik dan siaran. Nyari duit segitunya, Allahu Akbar. Nah itu. Jadi banyak orang mungkin underestimate, oh Pinkan udah di jalan jadi harganya aja murah. Nah gitu. Nah, penilaian seperti itu yang saya nggak suka. Makanya saya tetap 150 juta harganya. Kalau kamu sopan, saya terima 50 juta gitu loh. Tapi kalau kamu nggak sopan, terus ngerendahin aku, sorry, gue di jalannya gue udah punya duit. Dan belum usaha gue yang donat gitu. Jadi aku mengajari orang bahwa justru ketika orang butuh, gini loh, ada orang susah, butuh buat susu anak. Harusnya ditambahin, bukan dikurangin, ngerti gak? Karena sebenarnya seyogyanya artis itu ketika kita nyanyi di jalanan, justru itu lebih hebat daripada artis yang nyanyi di recording. Karena susah, karena live kan. Banyak yang ngelihat Pinkan Mambo sekarang ngamen di pinggir jalan, goler-goleran di aspal di tengah teriknya Jakarta, lalu mereka merasa kasihan. Kalau saya sih justru bukan kasihan ya, tapi saya salut. Ini bukan konser, ini bukan panggung, ini trotoar sepatan Tangerang. Dan perempuan itu pernah jadi salah satu diva pop terbesar Indonesia. 2 dekade lalu, Pinkan Mambo adalah separuh dari Ratu, duo yang pernah memenuhi area konser bersama Maya Estianty. Pinkan Mambo ngamen online di Jalan Kena Razia. Penyanyi ini ditertibkan petugas Dishub saat asyik live karena ingin mewujudkan mimpi terpendam agar bisa menghibur warga secara langsung tanpa batas. Apa kalian setuju dengan aksi ngamen Pinkan Mambo? Komen ya! Gak apa-apa orang-orang bilang aku malu, aku gak malu, yang penting anakku bisa makan, bener gak guys? Lagu apa? Lagu apa? Berapa ya? Bisa 15 juta, bisa 50 juta, bisa 10 juta, bisa berapa aja, bisa 3 juta juga bisa. Semuanya gara-gara aku ngamen di jalan. Gitu, usahanya untuk sebagian. Ya. Kenapa aku kaya? Karena aku itu gak malu pedang aja. Terus jualan pisang goreng, jualan apa, aku gak malu. Sehari yang ngatain aku kan omsetnya berapa? Aku yang dikatain sehari aku bisa beli puluhan rumah, belum tentu ada. Tapi awalnya karena aku bego, karena aku banyak. Jadi
Karena kenapa? Karena aku kaya banyak, karena aku nyari susah, karena aku kan bukan di diplomat Indonesia tapi di Singapura. Karena aku orang kaya. Tapi aku sebenarnya melarat, cuma Tuhan aku yang kaya. Pokoknya semangat buat ibu-ibu yang lagi cari uang, yang kuat ya ibu-ibu gitu. Aku juga harus kuat buat kasih makan anak aku. Lagi banyak banget yang ngebahas Pinkan ya. Pinkan Mambo ya, kalian tahu kan? Kalian pasti tahu, kalau kalian rajin scroll TikTok pasti tahu dia tiap hari live di pinggir jalan ngamen pakai baju, pakai kaos jelek, pakai legging jelek, kadang pakai rok pendek, jelek pula roknya gitu ya. Mungkin bagusan bajumu ya. Terus orang-orang komentarnya ada yang komentarnya, ih kasihan kok sampai segitunya cari uang gitu. Sini ku kasih pekerjaan aja, ada loh yang kayak gitu juga, dan nggak apa-apa, silakan aja. Cuman kalau aku justru respect luar biasa sama orang-orang seperti Pinkan. Ya, pekerja keras, nggak malu, nggak gengsian. Selama pekerjaan ini halal, konten itu kan halal, ngamen pun halal. Nggak nyolong kok, nggak ngambil uang siapa-siapa, nggak nyolong uang negara, nggak korupsi, nggak nipu orang gitu loh. Menurutku itu keren banget, itu keren banget. Dan memang itu kontennya dia, itu konten dia ya. Aku suka banget lihat Pinkan. Jadi ini seharusnya ya, menurutku mestinya ini justru harusnya ini Pinkan itu jadi pembelajaran untuk kita semua. Sekelas Pinkan Mambo aja yang pernah jadi public figure, pernah jadi penyanyi papan atas di Indonesia ya, dia nggak malu, ngamen, tampil jelek, tampil apa adanya, nggak makeup, nggak apa, tapi dia berani, dia dengan pedenya nyanyi, joget di pinggir jalan. Penghasilannya gede. Coba kalau kalian punya kesempatan kamu ngamen di pinggir jalan kayak dia, penghasilannya di atas 10 sehari juta ya kak ya, 10 juta sehari. Apa kamu nggak mau? Apa kamu nggak mau? Apa kamu kamu nggak akan berkomentar kasihan? Kalian kalau tahu penghasilan dia dari nge-live di TikTok, penghasilannya segini, kamu pasti batal kasihan. Batal ngasih pekerjaan, karena pekerjaan yang kita tawarin mungkin cuma seujung kuku penghasilan dia setiap harinya gitu loh. Jadi salut banget, respect, hormatku setinggi-tingginya untuk orang-orang pekerja keras kayak Pinkan Mambo ya. Makanya kalian tuh yang malas-malas, yang banyak alasan, nggak ngonten, nggak punya ini, nggak punya tripod, nggak punya mikrofon, nggak punya nggak cantik, nggak ganteng, alasannya banyak betul. Malu harusnya kita ya. Stop kasihanin orang-orang seperti Pinkan. Dia nggak perlu dikasihanin. Dia nggak perlu dikasihani. Rezekinya dia memang dari situ, dan ini halal. Ngono loh. Biasanya yang komen-komen di live-nya dia, yang komen jelek-jelek itu biasanya malah nggak nyawer kak. Kalau kamu memang kasihan ya, sejelek-jeleknya, misalnya kamu kasihan, yo nyawero, ya support dia dengan apa terserah. Nggak nyawer kok, banyak komen, kebiasaan nih warga Konoha nih. Tangis Pinkan Mambo saat mengamen. Dari diva, kini turun ke jalanan. Nama Pinkan Mambo kembali jadi sorotan setelah aksinya mengamen di pinggir jalan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Pinkan tampak duduk di aspal, bernyanyi di bawah terik matahari, bahkan sempat menangis. Aksi itu langsung mengundang simpati. Banyak yang terharu melihat mantan diva turun ke jalan demi mencari nafkah. Sambil siaran langsung, Pinkan mengaku tetap butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sang suami, Aryahan, bahkan menyebut netizen kini menjulukinya diva jalanan. Namun dibalik itu semua, fakta lain justru bikin publik bingung. Pinkan diketahui masih tinggal di apartemen bernilai miliaran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah sejumlah video yang kita bisa sampaikan. Semoga memberikan edukasi, memberikan literasi. Kami berharap bisa memberikan rekreasi, selain memberikan nilai hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia tetap jaya. Amin amin ya robbal alamin.